Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmati tatimus sholihat naltaqi aidan di darsi tafsir surah Yusuf ya. Sekarang kita pembahasannya kok surat-suratnya ini sih Bu, surat-surat panjang begitu kan, surat-suratnya potongan-potongan ayat yang panjang. Nah, Ibu terinspirasi karena kita ini sedang dalam keadaan banyak di rumah ya, kemudian ini adalah perkembangan zaman yang remaja, Masya Allah tabarakallah ya, banyak tantangan dan ujian fitnah akhir zaman. Maka Ibu mengambil surat-surat ini yang kaitannya bagaimana dari ayat ini kita bisa memetik, kita bisa belajar, dan kita nggak ragu kalau ditanya mana dalilnya, kalau memang kita harus dekat sama orang tua kita, kalau kita harus taat sama orang tua kita. Nah, kita punya dalil seperti ini ya. Maka Ibu mengambil pembelajaran bukan cuma surat-surat pendek tafsirnya, tapi lebih ke surat-surat ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk bisa tadabbur lebih ya, bisa membuat kita lebih mengerti bagaimana sih hubungan kita kepada orang tua kita ya. Dalam surat Yusuf ini dikatakan ahsanal qososi ya, sebaik-baik kisah itu adalah kisah Yusuf alaihissalam, bukan kisah 1001 malam ya, tapi ahsanal qososi ini adalah kisah Nabi Yusuf yang jika dikisahkan kepada anak cucu kita nggak akan pernah ada habisnya. Dan pendidikan itu, kalau Antuna nanti jadi seorang ibu, tapi dulu ibu tuh punya semangat motivasi menghafal Al-Quran itu justru karena ibu berpikir nanti kalau aku udah jadi emak-emak, pengen bercerita sama anakku itu tentang kisah-kisah Al-Quran, Ashabul Ukhdud, kisah surat Yusuf, kisah tentang burung hudhud, kemudian kecerdasan Ratu Balkis ya, wanita yang bisa membuat bendung Sadul Ma'arid, bendungan Ma'arid itu kan kecerdasan dari Ratu Saba. Kemudian bagaimana burung hudhud yang begitu taatnya kepada Allah sebagai makhluk yang namanya hewan begitu kan. Nah, itu tuh ibu punya motivasi karena nanti kalau aku jadi seorang ibu bisa bercerita ke anak-anakku. Itu sih Mbak, lebih kepada masa depan ibu. Kemudian punya motivasi kalau belajar Al-Quran itu akan memberikan amal jariah kepada kedua orang tua kita. Pokoknya lebih termotivasi karena orang tua, karena pingin menjadi anak yang membanggakan orang tua sampai di akhirat bisa memberikan mahkota dan tiket masuk surga, sebagaimana Rasul menjanjikan bahwasanya seorang ibu yang memiliki 2 orang anak perempuan yang dididik dengan solihah, taat kepada Allah, maka ibu tersebut sudah mendapat tiket masuk surga. Enak banget kan? Nah, terus ibu mikir, ibu nih 3 bersaudara perempuan gitu kan. Nah, kenapa nggak bawain tiket untuk kedua orang tua kita, begitulah. Terus Aisyah bertanya, kalau satu anak perempuan gimana wahai Rasul? Begitupun satu anak perempuan yang dia solihah, tapi harus dalam konteks dididik dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus ternyata Bu setelah menikah jadi nggak taat lagi, jadi nggak solihah, malah tadinya waktu sama orang tua tuh pakai hijab terus taat. Lah setelah menikah ternyata suaminya itu kurang dekat sama Allah, malah justru membuat kita gengsi kalau kita pakai hijab besar. Gimana Bu? Apa orang tua kita masih tetap dapat tiket? Masih, karena dalam masa pendidikan orang tua mendidik dengan ketaatan kepada Allah. Setelah dia menikah, dia durhaka kepada Allah, itu urusannya suaminya yang mendapat harus bertanggung jawab. Yang kelak ya memang semua dosa itu kita tanggung masing-masing, tapi suami itu punya andil, apakah istrinya ini menjadi solihah atau tidak, itu kan suami punya andil ya. Oke. Pertemuan hari ini kita mulai dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bacakan dulu ayatnya ya. Warawadat hullati huwa fi baitiha ya. Antona buka Al-Quran ya Mbak ya, biar tahu artinya. Warawadat hullati wa fi baitiha, dia itu menggoda si Zulaiha, ini menggunakan domir hiya, warawadathu, jadi menggoda itu adalah istrinya Al-Aziz ya, istrinya Al-Aziz. Kalau yang di bawah ini bukan arti, ini tadabur, ini tafsir dari ayat. Jadi kalau Antuna mau tahu artinya, buka Al-Quran surat Yusuf, juz yang ini udah masuk juz 13 ya. Antuna buka surat Yusuf ayat 23-24 yang kita bahas ini. Nah, warawadat hullati, yang menggoda
hu itu adalah Yusuf ya. Jadi yang menggoda Yusuf. Jadi warawadathu, si perempuan ya, Zulaiha istri Al-Aziz ya, ratunya, menggoda Yusuf, allati huwa fi baitiha, yang mana huwa Yusuf ini ada di baitiha, ada di rumah sang istri, bahkan dikatakan di situ di kamar gitu kan, dipanggil karena Yusuf kan saat itu tahanan ya Mbak ya. Bukan, dia dibeli dari musafir yang ketika mengambil air di sumur ternyata mendapat seorang anak yang sangat tampan ya. Nah, dan itu ternyata Yusuf alaihissalam gitu. Jadi dalam kisah Yusuf tuh seru banget Mbak. Ada kisah dia yang dimusuhi sama saudara-saudaranya, kemudian ada kisah dia digoda oleh wanita yang cantik, paling cantik di bangsa Mesir pada masa itu. Bayangin, paling cantik, Yusuf aja paling ganteng. Bahkan sejarah menyatakan Yusuf itu gantengnya setengah bulan ya. Jadi 1 bulan dibelah itu setengah kegantengan Yusuf, 1/4 Rasul, 1/4-nya sisa ini manusianya, sisanya gitu. Itu aja kita ada yang wow ganteng banget kalau nengok abang-abang apa ya, tukang bakso gitu kan, abang tukang baksonya ganteng tahu. Enggak ya, kan Godul Basar. Nah ini warawadathu allati huwa fi baitiha. Jadi wanita ini menggoda Yusuf ketika Yusuf ada di rumahnya ya, an-nafsi, karena nafsunya gitu kan. Wa ghallaqatil abwab, dan kemudian wa ghallaqat, yang menutup pintu itu Yusuf atau Zulaiha? Zulaiha ya, wa ghallaqatil abwab, Zulaiha menutup pintunya. Wa qalat, dan Zulaiha berkata, hai talak, hai kesinilah, datanglah engkau padaku gitu Mbak. Gimana sih menggoda gitu loh. Nah, qala, yang berkata siapa? Yusuf berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah ya. Innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya sungguhnya Tuhanku sebaik-baik tempat perlindungan, tempat kembali. Innahu la yuflihudz zalimun, sungguhnya Allah itu tidak memberi pertolongan ya. Aflah yuflihu itu sebetulnya keberuntungan Mbak ya, tidak memberi keuntungan kepada orang yang zalim. Nah, artinya gini, ketika Yusuf dipanggil hai talak ya, hai talak, datanglah engkau kepadaku. Ya Yusuf, hai talak gitu kan. Hai abang, hai talak gitu kan. Bukan hai talak, bukan hai cerai, bukan gitu. Hai ta, datanglah kepadaku, itu panggilan sebagai godaan gitu kan. Nah, Yusuf itu bilang, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Zulaiha tuh cantik banget Mbak. Gimana sih ratu, kita tuh coba deh Antuna tuh di rumah dandan kalau malu diliatin adiknya uminya di rumah dandan, kunci nih kamar punya cermin kan, dandan lah gimana menurut kalian, versi kalian cantik gitu, karena versi cantik tuh masing-masing. Tapi kalau Zulaiha memang benar-benar cantik sekali. Nah itu sampai ayat selanjutnya nih dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha, keduanya itu udah saling berhasrat. Artinya tuh Yusuf itu sempat sudah tergoda Mbak. Kenapa? Meskipun dia bilang hai talak, hai talak gitu kan, waktu dibilang hai Yusuf datanglah kemari gitu, digoda gitu kan. Meskipun Yusuf mengatakan qala ma'adallah, sungguhnya Allah itu maha tempat berlindung. Innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya dia adalah sebaik-baik tempat perlindungan. Sesungguhnya dia juga Allah tidak memberi keuntungan bagi orang yang zalim. Artinya Yusuf paham kalau Yusuf memenuhi panggilannya Zulaiha ya, berzina, artinya berkhianat kepada Al-Aziz kan. Kalau sempat Yusuf menerima godaannya Zulaiha, berkhianat pada Al-Aziz kan, karena Zulaiha itu adalah istrinya raja gitu kan. Sungguhnya dia berbuat zalim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh ini tuh tidak diragukan, Zulaiha sudah bernafsu dengan Yusuf. Yusuf pun sempat sudah ada rasa wa hamma biha, ada keinginan untuk menerima panggilan Zulaiha. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Nah, disinilah yang konteks harus kita pahami. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya Yusuf tidak diperlihatkan oleh Allah sebagai bukti tanda wajah ayahnya, diperlihatkan wajah ayahnya, mungkin Yusuf sudah menerima godaan itu, sudah melakukan hal perbuatan keji itu, yaitu berbuat zina gitu kan. Kadzalika linasrifa anhu su awal fasya, kemudian Allah palingkan perbuatan keji dan buruk tadi karena Allah telah mengirimkan burhan, bukti bahwasanya berbentuk wajah ayahnya yang sedang ketakutan. Betul-betul Yusuf itu dihadapkan oleh wajah ayahnya, digambarkan wajah ayahnya di depan mata dia seperti itu. Innahu min ibadinal mukhlasin, sungguhnya Yusuf itu adalah hamba Allah yang terpilih, yaitu dia akan diangkat menjadi seorang nabi. Benar-benar Allah menjaga, dan itu termasuk salah satu tanda bahwasanya
Yusuf itu sangat dekat kepada ayahnya. Nah, ayat ini bukan cuma menceritakan bagaimana seorang lelaki atau perempuan menahan diri dari godaan, tapi lebih dari itu adalah ayat ini menceritakan kedekatan seorang anak ya kepada ayahnya, sehingga ketika anak ingin melakukan kemaksiatan, dia ingat ayahnya, dia ingat orang tuanya. Ya Allah, abiku tuh capek kerja jualan, abiku tuh capek kerja di perusahaan dengan orang-orang yang ada yang non muslim, bisa jadi sama atasannya dimarahin, aku nggak tahu, tapi kenapa aku malah bermaksiat, malah lebih senang chatting dengan lawan jenis daripada aku ngobrol sama abi ya. Nah, itu tuh akan membawa kita teringat untuk kita lebih dekat kepada kedua orang tua kita. Nah, ayat ini menceritakan bagaimana orang tua dan anak itu dekat, bagaimana anak itu dekat sama orang tuanya, begitu Mbak ya. Oke, kita bahas nih. Tatkala istri Sang Aziz dikenal dengan nama Zulaiha ya, wanita tercantik pada masanya ya, tertarik dengan seorang pemuda tampan bernama Yusuf ya. Kemudian dia menggoda Yusuf, dia menutup pintu rumahnya agar terlihat sepi. Kemudian dia memanggil, "Hai Yusuf, hai talak, kemarilah," gitu kan. Nah, pada saat itu Yusuf mohon perlindungan pada Allah, karena sebaik-baik tempat berlindung adalah Allah. Nah, saat itu juga Yusuf hampir tergoda oleh rayuan Zulaiha, lalu Allah mengirimkan wajah ayahnya dalam diri Yusuf ya, sedang ayahnya menggigit jari ketakutan. "Ingat Yusuf, aku itu adalah Nabi Allah." Yusuf tahu bahwasanya ayahnya adalah Nabi, orang yang solih begitu ya. Nah, itu cara Allah menghindari Yusuf dari perbuatan keji ya, dan berkhianat pada tuannya. Sungguhnya Yusuf itu adalah hamba Allah yang terpilih. Nah, dalam tafsir yang lain dikatakan ketika sudah kan ayat selanjutnya dia fastabaqal bab, mereka tuh saling, Yusuf tuh menghindari sampai lari gitu loh Mbak, lari di kamar itu tuh Yusuf lari menghindari godaannya Zulaiha, kan dikejar gitu kan, sampailah baju Yusuf itu, ayat selanjutnya ada ya, ayat selanjutnya baju Yusuf itu ditarik oleh Zulaiha dari min kubulin tuh ya, ditarik sampai sobek dari belakang gitu kan. Nah, ternyata pada saat itu Sang Aziz suaminya berada di depan pintu kamar Zulaiha dan ada beberapa saksi, dilihatlah perbuatan keji itu. Kemudian Zulaiha bertanya, "Wahai Aziz," dia memutar balikan fakta, itulah perempuan ya, perempuan, karena Zulaiha tuh nggak mau dong dianggap hina karena dia istri Sang Aziz. Dia bertanya kepada suaminya, "Wahai Aziz yang mulia, gimana kalau ada yang mau berbuat keji mesum terhadap istrimu, apa hukumannya?" Seperti itu ya. Nah, tadabbur ayatnya. Kalau kita mau membahas ayat-ayat selanjutnya itu sangat luas sekali Mbak. Sebetulnya pembahasannya itu luar biasa menyenangkan. Kisah Yusuf tuh memang benar-benar ibu tuh suka banget. Jadi benar-benar kisah yang memang harus kita pahami ya, kisah yang benar-benar kita harus tahu, kisah yang benar-benar kita itu bisa menceritakan kembali bagaimana kisah Yusuf ini kita ceritakan kepada anak kita, kepada teman-teman kita, teman seperjuangan, kepada anak didik kita, seperti itu. Nah, sebelum kita tadabbur ayat ini ya, jadi cerita Yusuf itu ketika digoda biar nggak putus nih, biar nggak ngatung, biar nggak PHP kan ceritanya. Jadi Yusuf itu udah digoda sama Zulaiha, kemudian sudah saling tertarik, tapi Allah kirimkan bukti bahwasanya, "Wah Yusuf, itu tuh bapakmu," gitu. Jadi benar-benar dihadapkan di wajah Yusuf, wajah ayahnya yang ketakutan. Gimana sih Yusuf kan jadi, "Ya Allah, orang tuaku yang sudah tua ya, Yakub tuh udah tua loh, bapaknya tuh udah tua." Nah, kemudian teringat wajah ayahnya, dia akhirnya lari gitu. Tadinya kan udah saling tergoda tuh, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha udah tergoda sama Yusuf, Yusuf juga sudah tergoda dengan Zulaiha. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya tidak Allah kirimkan bukti untuk Yusuf menahan diri dengan adanya wajah ayahnya, mungkin sudah terjadi perbuatan linasrifa anhu awal fasya ya, mungkin terjadi perbuatan keji dan saling berkhianat begitu kan. Nah, tapi karena tadi Yusuf udah digambarkan wajah ayahnya, dia berlari, dia tidak lagi menginginkan Zulaiha. Ketika Yusuf lari, Zulaiha ngejar. Nah, ketika dikejar, sobeklah bajunya Yusuf, seperti itu Mbak, sobek bajunya Yusuf. Kemudian Sang Aziz ada di depan pintu kamar dan ada beberapa pelayan saksi. Nah, Zulaiha lah di situ nggak mau terlihat hina, terus bilang, "Wahai Aziz, wahai yang mulia, bagaimana jika ada orang yang ingin berbuat mesum," gitu kan.
Nah terus sama Aziz ya dia harus dihukum seperti itu sesuai dengan hukumannya. Nah ternyata dia menyatakan Yusuf telah menggodaku begitu. Tapi kan Yusuf bilang, Yusuf juga membela diri dong kita. Nah hikmahnya lagi, ketika kita difitnah, kita nggak boleh menerima fitnahan, Mbak. Kalau kita tidak melakukan, kita harus membela diri kita itu sebagai kehormatan kita, menjaga kehormatan kita. Jadi syahid juga, apapun kita mati dalam membela kehormatan diri kita, harta kita, itu kita dikatakan syahid seperti itu ya. Nah Yusuf membela diri enggak. Lalu sang saksi yang bersama sang raja tadi, namanya raja ya, raja juga kedudukannya suami, pasti kan akan lebih condong kepada istrinya begitu kan. Terus sang saksi yang melihat tadi melihat, ya udah kita lihat aja yang salah itu Yusuf atau Zulaiha. Ada tuh ayat selanjutnya ya, kalau memang yang salah itu Yusuf, pasti yang baju terbuka adalah baju depannya Yusuf. Ya kalau memang Yusuf itu tergoda, pasti kan Yusuf membuka bajunya dari depan, nggak mungkin Yusuf nyobek baju dari belakang gitu kan, logikanya nyambung nggak? Bisa dipahami nggak? Jadi kalau memang betul Yusuf itu yang menggoda Aziza, sang ratu, berarti kita lihat baju Yusuf itu sobeknya di depan apa di belakang. Kalau yang sobek itu di depan, berarti benar Yusuf yang menggoda sang ratu gitu kan. Tapi kalau dakuda mingkubulin, kalau dia itu sobeknya dari belakang, berarti Zulaiha lah yang salah dan Zulaiha yang merayu. Ternyata kenyataannya menyatakan bajunya Yusuf sobeknya di belakang. Siapa yang salah? Aziza. Apakah yang dipenjara Aziza? Zulaiha? Tidak. Kenapa? Karena tadi hukum demi menjaga nama baik kerajaan, akhirnya Yusuf lah yang dipenjara. Ada loh bukunya, itu keren loh bukunya, mentadaburi ayat dalam Al-Quran. Nah itu sangat dianjurkan untuk punya kalian, Mbak, sebagai pelajar. Kenapa? Kalau kita beli buku itu ya, Mbak, ya, buku-buku tebal yang kalian punya ini, yang dapat dari sekolah, itu mungkin saat ini kalian malas untuk membaca atau untuk mengkaji. Tapi Ibu yakin dari 100 anak ada 90 anak, ada 80 anak atau 50% dari anak-anak Ibu yang kelak kalian akan menjadi seorang pengajar. Kelak kalian akan membuka kembali buku kalian yang sekarang sedang kalian catat, yang sekarang kalian sedang coret buku itu, garis bawahi, bukan coret ya. Oh ini yang disampaikan Bu Dila, oh ini ternyata dalam buku ini. Karena ketika kita membuat ini, kayak Ibu aja bikin status misal tentang sodakoh nih, Mbak, Ibu kan harus punya marojinya. Cara bersodakohnya Bunda Aisyah sama Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar sama Asma itu kan sama-sama satu bapak, sama-sama satu bapak aja cara bersodakohnya itu udah berbeda. Kalau Aisyah sodakohnya dengan apa, Mbak? Ditabung dulu setiap hari, dia menabung. Kemudian kalau kita kan nabung untuk beli sesuatu, kalau Aisyah enggak, nabung untuk kalau udah banyak disodakohkan kepada para fakir miskin yang membutuhkan. Nah beda sama sistemnya Asma. Kalau Asma binti Abu Bakar ya, saudaranya Aisyah juga kan, itu kalau mau sodakohnya langsung sur sehari itu sodakoh. Jadi sampai dikatakan tidak ada harta untuk hari esok, kata Abdullah bin Zubair, kata anaknya Asma yang laki-laki yang bernama Abdullah. Asma itu tidak ada wanita yang kutemui di dunia ini, aku tidak pernah menemui wanita yang sodakohnya itu melebihi Asma dan siapa namanya Aisyah. Jadi Asma sama Aisyah itu ahli sodako. Seluruh istri Nabi itu ahli sodako, Mbak. Jadi seluruh istri Nabi itu kan panutan kita, dan semuanya itu adalah ahli sodako. Jadi kalau diantara kita ada yang malas sodako tuh dipertanyakan loh, mengikuti ummahatul mukminin atau enggak. Tapi Ibu yakin kalian ini ahli sodako, meskipun sedang corona nggak dapat uang jajan lebih-lebih seperti biasanya ketika sekolah, tapi kan punya uang ya. Dan Ibu yakin kalian setiap hari itu selalu bersodakoh seperti itu. Nah kemudian itu pasti orang akan bertanya, ini marojinya apa sih? Maroji itu buku rujukannya apa gitu. Pasti kan kita butuh buku rujukan yang sahih, nggak bisa sembarangan. Kayak Ibu ketika Ibu membuat status di Facebook, nah untuk menaikkan branding, nah nggak apa-apa ya Ibu kasih sedikit nih branding kita di sosmed, itu kita menuliskan sesuatu tuh jangan hal-hal yang membuat kita jatuh harga diri, membuat menampakkan kita ini perempuan-perempuan yang tidak bisa berkata dengan baik seperti itu. Nah tuliskan motivasi yang dia itu juga tidak membosankan gitu kan. Nah suatu kali Ibu tuh pernah menulis status tentang sodakoh, dan Ibu keluarkan cara bersodakohnya Aisyah dan Asma. Nah pada
Mbak izin share ya, kalau kita punya sosmed kemudian kita tulisan kita itu di share, itu akan menaikkan branding kita, branding akun kita, branding diri kita. Oh ini tuh aku suka nih sama tulisannya Mbak ini karena dia suka memotivasi secara kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah jadi kemarin tuh ibu menuliskan tentang sodako, marojinya ibu ambil hayatus sahabiat seperti itu, kisah suwaibrah wa idomat min hayatis sahabiat ya, wanita-wanita mulia di sekitar Rasul. Atau ketika ibu menyampaikan tentang wanita itu emas, jadi jangan, kan Rasul tuh pernah bersabda jangan nikahi wanita cantik yang yang dia itu salah pergaulan ya. Jadi gimana ya, pokoknya wanita cantik tapi salah pergaulan lah, intinya itu tuh nggak usah dinikahin, kata Rasul seperti itu. Dan ada orang bertanya, Mbak itu apa sih artikelnya gitu, artikelnya oh itu saya ambil di buku Maroji, buku untuk bahan ajar seperti itu. Wah keren ya Mbak, ternyata anak-anaknya sekolahnya buku-bukunya seperti itu. Nah itu tuh harga jual apa ya Mbak ya, metode pengajaran, bukan harga jual ya, itu value itu ya harga jual sih, value dari kita mendidik, value dari kita sekolah. Wah keren ya, sekolah Ashabikun itu anak-anaknya dipahamkan tentang ayatnya sedikit ya, yang kita pelajarin ini sedikit kan, tapi kandungan ayatnya itu sangat luar biasa untuk akhlak kita, sangat luar biasa untuk kehidupan kita sehari-hari seperti itu Mbak. Sebagaimana kalian ketika kalian akhlaknya baik ya, sekolahnya di mana Dek? Di sini. Oh ya Allah bagus ya, anak remaja sekarang mau menutup aurat, sama orang tuanya peduli, bisa ngajarin adeknya gitu. Jadi itu value itu adalah ya, kalau secara bisnis value itu harga jual, tapi kan kita bukan bisnis ya. Harga jual sekolah kita itu sekolah berkualitas yang mendidik anak-anak untuk menjadi wanita yang tegar, nggak baperan seperti itu. Kemudian bagaimana anak-anak remaja masa kini itu nggak pelin-pelan, ketika diajak maksiat dia itu bisa tegas dengan menjawab enggak, aku nggak mau. Ketika diajak untuk taat sama orang tuanya, dia lebih memilih untuk berbakti. Pokoknya dia bisa memutuskan mana yang baik mana yang buruk ya. Tadabbur ayat nih, seorang pemuda yang beriman akan menjaga diri dan kehormatannya dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana dalam tafsir ya udah kita bahas, selalu memohon pertolongan kepada Allah Mbak, karena kita ini nggak ada apa-apanya kalau kita itu nggak mohon pertolongan Allah. Pun kita bisa menahan diri dari godaan, itu bukan karena aku tuh terhormat, bukan. Kita bisa menjaga kehormatan kita karena pertolongan Allah ya. Jadi sehebat apapun orang, kalau nggak minta tolong sama Allah, dia itu nggak ada apa-apanya. Karena yang maha penolong itu adalah Allah ya. Allah itu adalah Rabbun Nas, Ilahun Nas ya. Yang satu-satunya tempat untuk menolong kita, yang bisa diminta pertolongan itu cuma Allah. Jadi kita bisa ini, kita bisa itu, kita dalam kondisi apapun itu semua pertolongan Allah. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya, dahsyatnya maha pertolongan Allah. Kemudian sesungguhnya wanita, kita tadabbur ayat nih ya, wanita itu adalah fitnah terbesar yang menghancurkan kaum lelaki, seperti sebagaimana hancurnya Bani Israel itu. Bani Israel itu kan termasuk Bani yang taat kepada Allah sebelumnya, tapi karena godaan wanita-wanita pelacur ya, pernah ada suatu peperangan, kemudian diberikan wanita-wanita pelacur, jadi hancurlah peperangan itu kalah karena wanita-wanita yang menggoda para lelaki. Nah itu tadabbur ayat ke 23 ya. Jadi fitnah wanita itu sangat dahsyat sekali. Maka bersyukur loh bisa menutup auratnya, bisa menjaga kehormatannya, seperti itu ya. Kemudian tadabbur ayat yang ke-24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Kemudian hakikatnya seseorang itu diberi nafsu oleh Allah ya. Allah itu memberi nafsu kepada kita ya. Bagaimana kita mampu menahan dari perbuatan keji. Nah, tadi minta pertolongan sama Allah supaya kita bisa menahan diri kita dari namanya hal-hal keji, dari perbuatan-perbuatan keji gitu kan. Kemudian kedekatan seorang anak pada ayah akan mengingatkannya untuk berbakti ya, lebih berhati-hati dan menghindari maksiat. Dia benar-benar akan berusaha semaksimal mungkin demi kecintaannya kepada ayah. Terus Bu, kalau misalnya kita nggak dekat sama ayah, nah ini PR nih, boleh kalian jadikan bahan kajian bersama keluarga, apalagi masa corona ini. Ini PR, gimana caranya ayah yang sangat sibuk bisa punya waktu khusus untuk anak-anaknya. Ibu sedikit ceritakan. Dari tadi Ibu mah cerita melulu ya Mbak ya, nggak apa-apa lah, kan memang biasanya kita kalau di kelas cerita ya, Ibu kangen loh cerita sama kalian itu. Nah Ibu biasanya sama babah nih ya, kalau dulu waktu masih SD gitu kan, babah Ibu itu sibuk banget. Orang tua Ibu itu, Bapak Ibu kerja di
toko jual beli peralatan olahraga udah 45 tahun, hampir 50 tahun lah sekarang, karena dari kakak ibu yang bayi, yang pertama bayi itu ya, sampai ibu sekarang umurnya udah 30 tahun, orang tua ibu udah 65 tahun masih bekerja di toko itu gitu kan. Kemudian mama ibu, uminya ibu itu petani kan, kalian tahu masa kecil ibu itu suka nanemin padi, nyambutin bibit padi, nanti kalau dapat satu baris ibu dapat uang 5.000 gitu kan ya, materialistis banget ya, bantu orang tuanya minta duit nggak, itu motivasi gitu mbak. Nah sesibuk-sibuknya, maaf ya mbak, banyak iklan tahu sayur ya, maklum ya rekamannya pagi. Nah itu ketika orang tua ibu sibuk di pagi hari sampai sore hari, ibu juga ketika pulang sekolah itu nggak ada orang tua ibu, maka bersyukur nih kalian yang pulang sekolah ada umi di rumah, udah disiapin makan siangnya, udah ada cemilannya, entah itu bubur kacang hijau, entah itu gorengan. Nah pokoknya bersyukurlah ya, punya orang tua ketika pulang ke rumah itu ada umi. Kalau zaman ibu kecil, ibu pulang sekolah itu, dek kunci di gantungan ya, lah gantungannya tinggi sementara ibu pendek, ya udah ibu kalau pulang sekolah itu baju sama tas ibu taruh lewat jendela, kan jendelanya di besi gitu ya mbak ya, ada jeruji besinya gitulah. Nah itu tuh ibu masukin tuh lewat jendela. Nah ibu udah sebelum berangkat sekolah naruh baju ibu di jendela juga, baju ganti, jadi ibu ganti di luar rumah di belakang biar nggak kelihatan karena rumahnya kan pinggir jalan. Nah ya abis itu ibu nyusul uminya ibu ke sawah, ibu main di sawah gitu kan, ibu manjat-manjat pohon rambutan karena dulu ada kebun rambutan juga gitu kan. Nah pulang sekolah itu ibu makannya di sawah, di gubuk. Ya kangen mbak kalau sama orang tua itu, kalau kita udah dewasa gini tuh rasa kangen sama orang tua itu lebih-lebih lah rasanya, seperti itu ya. Nah kemudian itu kalau aktivitas siang sama orang tua ibu. Kemudian nanti pulang ke sawah itu, pulang dari sawah jam 5 sore seperti itu. Jadi sholatnya tuh ya di sawah, jadi disiapin air sama babah, air bersih dibawa dari rumah pakai drum gitu kan. Nah akhirnya kita aktivitasnya di sawah. Nah nanti kapan aktivitas ibu sama kami anak-anak orang tua ibu sama babah, kan karena babah kerja ya dari pagi sampai maghrib baru pulang tuh babah ibu, maghrib azan tuh baru pulang begitu kan. Nah nanti abis maghrib biasanya babah ibu itu ngambil tas ibu, deh ambil tasnya, dilihat mbak tas ibu kok kalau nggak ada garis pinggir. Jadi zaman sekolah ibu dulu tuh kalau sekolah nggak ada garis pinggirnya pakai penggaris tuh, meskipun udah ada di buku, tapi kalau nggak digarisin sama babah itu digarisin. Terus nanti buku-buku ibu yang ada lipatan, kan biasa kalau di tas kita ada lipatan pinggir ya, buku tulis kita ya, itu sama bapak ibu dirapiin, ini nggak boleh ngelinting kayak gini deh. Habis itu ibu belajar, kalau dulu itu IPA IPS tuh pakai RPUL, Umi Antuna tahu lah itu, kalau repal repul tuh tahu. Nah itu jadi ibu merasa kedekatan dengan orang tua saat-saat seperti itu. Terus kalau bapak pulang tuh ibu pernah suatu kali membuatkan kopi gitu kan, babah suka kopinya dari kecap. Nah ibu selalu cerita ini ya, itu cerita yang nggak bisa ibu lupain loh mbak. Ibu bener-bener kangen sama bapak ibu. Nah jadi untuk anak-anak ibu semuanya ya, selagi kalian di rumah, yang sayang sama uminya, yang sayang sama abi ya, sampai sedewasa ini ibu pun sudah usia 30 tahun, ibu ketika bertemu dengan orang tua ibu cium, ibu peluk, ibu nggak malu nyiumin orang tua ibu, babah ya babah, hatta itu babah ibu, abang juga gitu. Jadi sama adik yang sayang, karena nanti kalau orang tua kita udah nggak ada, kita yang jadi orang tua untuk adik kita ya, masa pengasuhan itu akan berpindah kepada kita sebagai kakak ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan momen corona ini mbak ya, momen saat ini benar-benar dimanfaatkan bagaimana hubungan Antuna dekat sama adik, dekat sama umi. Jangan sampai malah justru menimbulkan di rumah kok malah ngelawan sama orang tua bu, males bu diomongin bandel, aduh jangan sampai ada seperti itu, sedih ya. Padahal kan kita hidup ini bersama Allah, kasih kita orang tua untuk kita bisa berbakti ya, kesempatan kita mendapatkan surga ya. Oke maaf ya banyak cerita, panjang ceritanya daripada pembahasannya ya, nggak apa-apa. Artinya ibu ingin bercerita kepada Antuna supaya ibu berharap anak-anak ibu punya rasa cinta yang lebih kepada abi, sehingga ketika akan bermaksiat, ketika akan
chatting dengan lawan jenis atau punya perasaan sama cowok itu bisa menahan diri. Oh enggak, aku punya ayah yang lebih tampan. Jadi ibu dulu tuh nggak tertarik sama cowok karena ibu beranggapan babah ibu tuh orang paling ganteng, tau mbak. Padahal kata orang babah itu wajahnya galak, kata orang babah itu wajahnya serem mata. Kata Ukas aja gini, mama kenapa kakek wajahnya gini, gitu kan. Wajah babah ibu itu apa namanya mbak, galak kalau kata orang, karena babah nggak banyak bicara. Tapi bagi ibu, babah ibu tuh paling ganteng. Makanya ibu tuh sulit dulu masa ibu remaja itu ibu sulit untuk bisa makan. Bisa dikatakan ibu nggak tertarik sama cowok karena ibu merasa abang sama babah ibu tuh udah paling ganteng di dunia gitu. Jadi memang kedekatan kita kepada ayah kita bisa menjadi sarana kita untuk tidak berpacaran, tidak berzina, tidak bermaksiat seperti itu ya. Oke, pada pertemuan ini surat Yusuf itu nggak ada habisnya mbak kalau dibahas. Dan perlu diketahui ini adalah ahsanul qasas. Surat Yusuf ini adalah surat yang sebaik-baik kisah. Walau qad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbi, keinginan Zulaikha menggoda Yusuf dan Yusuf yang hampir tergoda oleh istri tuannya. Jika saja Allah tidak mengirimkan tanda kekuasaan di hadapannya, yaitu ayahnya yang sedang menggigit jarinya. Yusuf, ingat aku ayahmu, seperti itu. Sebagaimana ketika sekarang kalian mungkin di rumah apalagi sosmed ya, apalagi medsos ini, kalau kita nggak pandai-pandai menggunakan, gampang sekali loh para lelaki ya serigala ya, buaya darat itu tidak bertanggung jawab menggoda anak-anak putri bapaknya. Jadi gini loh, bapak kita kan bekerja ya, abi kita tuh bekerja. Ketika tahu anaknya itu interaksi atau pacaran, abinya itu akan patah hatinya. Seorang ayah itu akan patah hatinya ketika tahu anaknya punya cinta punya cinta selain abinya, cinta yang tidak halal. Itu abi itu akan merasa sangat terpukul. Kenapa? Ya Allah, aku bekerja supaya anakku itu mencintaiku, aku bekerja supaya anakku itu menyayangiku, tapi ternyata dia berkhianat di belakangku. Tapi ayah itu nggak akan berkata seperti itu. Seorang ayah nggak akan berkata kamu kok berkhianat sama ayah, itu nggak akan terucap mbak. Tapi ada rasa, karena memang laki-laki itu tipenya lebih ke kalau ada masalah dia berpikir terus dia diam ya. Ibu tahu karena bapak ibu, abang ibu juga kalau ada masalah tuh diam, tapi makan diam, tiba-tiba diam gitu. Dia lagi berpikir gitu, dia merasa seperti disakiti. Jadi jangan sakiti hati orang tua ya. Jangan pacaran, jangan chatting sama lawan jenis kalau kalian tidak siap untuk menikah saat ini ya. Kalau udah siap nikah ya silakan bilang, bi kakak mau nikah nih, cowoknya udah siap juga menikah sama kakak, sok monggo boleh. Tapi kalau tapi nggak boleh juga sih ya, tapi artinya kalau memang udah siap nikah ya silahkan sampaikan ke orang tuanya ya, supaya abinya lebih merasanya aman kalau anaknya nggak ada yang ganggu. Kalian tuh tuan putri loh, setiap anak perempuan adalah tuan putri dari ayahnya ya. Penutupan ya, sudah penutupan ya. Biasanya di kelas kita berapa jam sih? 2 jam pertemuan ya, biasanya lama cerita dulu ya. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita bisa bercerita kembali ya. Sebetulnya seru ya mbak ya kalau cerita-cerita gini, apalagi kalian itu anaknya model-model anak yang suka dimotivasi ya, siapapun ya, jangankan antu. Nah ibu aja kalau sama mentor ibu, sama guru ibu tuh suka setelah pembahasan dimotivasi. Jadi memang pembahasan yang memotivasi bagaimana kita menjadi karakter yang lebih baik, seperti itu ya. Nah jadi anak-anak ibu selama di rumah berikan yang terbaik untuk ayahnya, untuk ibunya ya. Jadi kakak, jadi panutan, jadi adik yang baik untuk kakak-kakaknya, jadi kakak yang baik untuk adik-adiknya ya. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Naftatin dikiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.